Ibu, pesawatku tertunda, jadi kemungkinan aku telat. Erika, Ibu sudah mempertimbangkannya. Sebelum kamu pulang, ada yang perlu Ibu jelaskan. Apa sesuatu terjadi di perusahaan? Bukan, ini soal urusan pribadi Ibu. Kalau keluarga kita nambah 1 orang lagi dan orang yang menjadi ayah barumu hanya 2 tahun lebih tua darimu, apa kamu bisa terima? Kalau nggak bisa, Ibu akan langsung minta putus. Setelah ayah tiada, ibu pikul semua beban sendiri. Bahkan ibu lama melajang agar aku bisa keluar negeri. Aku selalu berharap ibu bisa bahagia. Asalkan dia pria baik-baik, aku selalu dukung ibu. Makasih ya, Arya itu rendah hati dan baik. Kamu pasti akan menyukainya. Kami tunggu kamu pulang ya. Nanti baru Ibu secara resmi memperkenalkannya padamu. Hati-hati di jalan ya. Oke. Penumpang terhormat, pesawat akan lepas landas. Demi keamanan Anda, harap periksa kembali apa sabuk pengaman sudah terpasang. Sepertinya aku harus tepat waktu. Luna, jangan sampai aku melihatmu di sini lagi. Kakak. Sialan. Wah, mobilmu bagus banget. Wanita itu yang beliin. Setelah aku menikah sama Jen, mobil dan sebuah hartanya akan menjadi milikku. Arya, setelah 3 tahun akhirnya dapat wanita kaya ya? Aku membiusnya dan membuatnya tidur sama temanku. Dia biasanya cuek, tapi beda banget diranjang. Wanita yang tampaknya nggak mudah tersentuh itu malah mengira ku tiduri dan minta tanggung jawab. Wanita tua itu beneran mau menikahimu? Tinggal 1 langkah lagi. Katanya dia punya putri tunggal, namanya Catherine. Asalkan anak itu setuju, kami bisa langsung menikah. Putrinya bakal hadir dalam acara makan malam ini. Katanya putrinya belajar desain perhiasan. Aku membeli kalung ternama dengan uangnya Jen. Ini edisi terbatas yang tiada duanya. Walau anak itu pewaris, dia pasti luluh melihat perhiasan ini. Hebat banget. Kita 2 saudara miskin ini akan jadi kaya raya. Ayo cepat temui putrimu. Oh, ada tempat kosong di sini. Apaan sih? Orang gila ya? Sialan. Hei, masa mengendari mobil butut mau parkir di sini? Sana, cepatlah pergi. Aku dulu yang kasih lampu sein. Bukannya kamu Erika yang bilang suka padaku? Astaga, itu kan bajingan yang mencuri ciuman pertama aku. Senior, aku sangat menyukaimu. Si kutu buku itu pikir beneran loh. Erika masih gak berkelas seperti dulu ya? Hah? Masa nabrak mobil mahalku pakai mobil butut begini? Hah? Hah? Bukannya dia orang yang menyukaimu waktu SMA? Arya, minggir kamu. Aku yang lebih dulu mau parkir di sini. Kurang ajar. Aku bahkan gak minta kamu ganti rugi. Jadi kamu harusnya bersyukur. Hei, pergi dari sini sekarang juga! Paham gak siapa cepat dia dapat? Memangnya punya hak apa kamu suruh aku minggir? Kamu gak mau? Oke, aku gak akan segan-segan lagi. Aku kan gak salah, kenapa aku harus mengalah? Enggak! Gawat! Ya ampun!
Tahu nggak, aku harus susah payah dapat kalung ini. Ini kan buat jadi hadiah bagi putri wanita itu. Gadis sialan itu merusak segalanya. Kamu tahu nggak berapa harga kalung ini? Semua organ tubuhmu dijual pun gak bisa gantiin. Kamu yang ceroboh makanya rusak. Hei, beraninya kamu membantah? Hancur nasibku kalau dia gagal menikahi janda itu. Memangnya kamu sanggup ganti kalung ini? Masalah ini belum selesai. Lihat saja nanti. Tunggu deh. Itu bukannya mobil ibuku. Kok kamu bisa pakai mobil ini? Kamu pinjam dari siapa? Pinjam. Ini hadiah dari tunanganku. Tunangan. Dasar bohong. Itu nggak mungkin. Kamu merusak kalungku. Ganti sekarang atau kamu gak akan kumaafkan. Aduh, kamu ini sedang bergumam apa sih? Hei, kamu mau tanggung jawab gimana? Mau tanggung jawab gimana, hah? Jam tangan itu. Bu, desainku baru dapat penghargaan. Ayah di surga pasti ikut senang. Hadiahnya adalah jam tangan mewah edisi khusus. Kuharap ibu akan memakainya seperti ayah. Dan aku selalu ada di sisi ibu. Putri ibu hebat sekali. Ibu pasti akan memakainya setiap hari. Jam tangan itu hadiahku untuk ibuku. Kok jadi bisa ada di tanganmu? Hadiah untuk ibumu. Otakmu rusak karena terbentur ya? Ini hadiah dari tunanganku. Kamu pikir kamu sanggup beli barang mewah begini? Jam tangan ini dibuat khusus atas permintaanku. Di atasnya ada ukiran nama Jane. Kok kamu bisa tahu? Apa kamu diam-diam menyelidikiku ya? Kembalikan, itu milikku. Pergi sana. Seleramu bagus juga. Aku sudah bilang kan kalau ini dari tunanganku. Siapa nama tunanganmu? Dengar baik-baik ya. Tunanganku Jane Lomana, CEO Grup Lona. Bahkan anggota kongres rela antri menjilatnya. Belum pernah kulihat di negeri ini ada orang yang lebih kaya darinya. Pacar ibuku yang katanya rendah hati dan baik itu. Ternyata Arya. Kenapa? Takut? Sekarang jadi tahu kan betapa hebatnya adikku? Gak akan kubiarkan kalian menikah. Mana pantas bajingan sepertimu mau jadi suaminya. Sial. Kurang ajar. Kamu pikir kamu itu siapa? Beraninya kamu mengguruiku. Sini, ku kasih tahu satu lagi. Jane akan melamar adikku malam ini. Begitu Arya jadi pemilik grup Lona, semua harta wanita itu akan jadi milik kami. Gimana? Sekarang sudah paham situasinya? Pantas kalian berani bersikap begini. Akan kuceritakan semua ini pada ibuku. Ya ampun. Hei! Kamu pikir kamu siapa? Sekarang kamu mati pun gak akan ada yang peduli. Ada apa ini? Sialan. Kalian berdua nggak usah ikut campur. Ambil uangnya dan pergi dari sini. Jangan sampai aku bersikap kasar. Baiklah, permisi. Pak Arya. Pak Arya, Anda masih di sini? Pak Ivan. Kok belum pergi ke ruang perjamuan? Pas sekali Pak Ivan datang. Wanita itu telah menabrak mobilku, Pak. Dia juga merusak hadiahku buat Nona Catherine. Bahkan berani meminta uang padaku, Pak. Kamu tahu nggak siapa pria ini? Masih perlu dikatakan. Dia pasti mau menipu asuransi kecelakaan.
Sadar diri dong. Dia calon pemimpin perusahaan kami. Kamu berani banget. Ini bukannya Pak Ivan yang selalu di sisi ibuku. Pak Ivan, Bapak nggak ingat aku. Tunggu. Gadis ini familiar banget. Pak Ivan, naiklah duluan. Aku akan menyusul setelah beresin wanita ini. Baik. Iya, baik. Pak Ivan, jangan pergi. Siapa bilang kamu boleh pergi? Begitu lihat Pak Ivan langsung dia sok mencilat. Kenapa Jen tiba-tiba telepon? Cepat angkat. Halo, Kak Jen. Ada apa? Arya, kok kamu belum datang juga? Acara makannya akan segera dimulai. Oh, maaf bikin kamu jadi khawatir. Mobilnya sedikit bermasalah. Aku akan segera naik. Baiklah. Kira-kira Catherine sudah mendarat belum ya? Aku perlu menelponnya nanti. Kamu sudah siapkan hadiah untuk Catherine? Oh iya, tentu saja. Tapi aku nggak yakin dia bakalan suka. Tenang saja. Yang penting kan niatnya. Catherine itu sangat pengertian dan baik hati. Apa itu Ibu? Ibu. Kurang ajar. Kamu kesambet apa sih? Mau bocorin rencana kami ke Bu Jen ya? Diam kamu. Nanti ku bakar wajahmu di kap mobil. Dengar Jen, aku tahu betapa pentingnya Catherine bagimu. Tapi kalau ternyata dia nggak menyukaiku, nggak perlu dipaksa. Pelan-pelan saja. Oh, Arya, kamu kok pengertian banget sih? Ibu, jangan tertipu olehnya. Aku mohon Ibu. Dia hanya berpura-pura. Ibu! Tadi itu siapa? Arya, ada apa? Apa yang terjadi? Diam. Arya, ada apa? Siapa yang tadi panggil ibu? Bukan apa-apa. Itu seorang anak menabrakku saat mencari ibunya. Oh gitu. Tapi suara tadi nggak terdengar seperti suara anak kecil. Mungkin suaranya lebih cepat jadi dewasa. Ponselku tadi habis terjatuh. Mungkin ada sedikit masalah. Sampai ketemu di alo perjamuan ya, Jen. Iya, baiklah. Dasar keparat! Hei, kamu dengar aku bicara sama orang kaya. Makanya kamu sengaja panggil ibu, kan? Kamu pasti terobsesi dengan uang. Arya, suatu saat nanti akan kubongkar semua kedokmu. Aku bersumpah. Kamu nggak akan bisa jadi suami Jen. Akan kurobek mulutmu, Erika. Kakak, gadis ini harus diberi pelajaran. Oke. Berdiri. Lepaskan aku! Erika, kamu pikir aku mudah diintimidasi? Hari ini akan kubuat kamu tahu apa akibatnya kalau menyinggungku. Hei, patahkan saja tangannya. Mohon bantuannya mulai sekarang. Aduh, Bu Jen. Katanya Bu Jen ada pengumuman penting hari ini. Aku mau tunggu putriku sampai dulu, baru aku bisa umumin. Oh, kalau begitu sampai jumpa nanti. Erika kok nggak angkat telepon? Semoga dia nggak kenapa-kenapa. Ibu,
Kok aku agak gelisah ya? Aku cek tempat parkir sebentar. Memangnya kamu siapa asal bicara? Kamu cari mati ya? Hei, kamu pikir masalah selesai setelah kehilangan jarimu? Kak, Wah, ini cocok banget buat menghajar orang. Kamu pasti akan menyesal. Masih sanggup nyahut? Ayo lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Capeknya. ah, gimana kalau pukul saja kepalanya? Bikin jadi idiot, kan masalah beres. Enggak, benar juga. Kalau dia jadi idiot, dia nggak bisa lapor polisi. Lihat tuh, dia merangkak seperti anjing. Kalau dari awal kamu nurut nggak bakal jadi gini. Ini semua karmamu, paham? Waktunya sudah habis. Hah? Kita bereskan dia ya, ayo. Kumohon tolong lepaskan aku. Jangan membenci kami ya. Kami bukannya jahat, kamunya aja yang sial. Hah? Hentikan! Aku ini putrinya Jen Lomana. Namaku Catherine. Apa? Apa? Kamu bilang kamu siapa? Aku adalah Catherine. Aku adalah putrinya Bu Jen. Hei, dengar nggak? Dia bilang dia putrinya Jen Lomana. Berarti kamu bakal jadi ayah tiri gadis ini. Hei, kamu itu sudah gila ya? Hah? Kalau kamu beneran putrinya Jen, sekarang kamu pasti lagi sibuk bersulang di aula acara. Mana mungkin kamu di sini? Mengendarai mobil butut. Rupa kayak pengemis tapi pura-pura jadi pewaris, ha? Ibuku mau aku hidup sederhana, agar aku nggak diculik. Omong kosong. Bisa-bisanya kamu berdalih begitu. Kamu pikir kami ini bodoh? Kamu benar-benar cari mati ya? Hah? Tunggu, aku punya buktinya. Bukti apa? Ini adalah foto keluarga kami. Apa ini? Nggak mungkin. Shh. Kamu perhatiin fotonya baik-baik. Fotonya kelihatan familiar. Oh, sial. Hei, ini adalah foto keluarga yang pernah kulihat di meja kerjanya Jen. Hei, jangan bilang kamu sebenarnya... Tenanglah, aku cari tahu dulu soal foto ini. Lihat deh, ini palsu. Fotonya diambil dari internet. Sial. Dia beneran datang dengan penuh persiapan. Hei, jangan bilang kamu kesini karena tahu Jen mau umumin pernikahannya denganku. Dan kamu mau balas dendam atas kejadian pas SMA. Enggak, foto itu milikku. Oke, kalau gitu jawab. Kenapa dekati kami dengan sok jadi putrinya Jen? Aku benar-benar Catherine. Aku bisa buktiin dengan telepon ibuku sekarang. Telepon? Mana aku tahu kamu bakal bilang apa. Hei, cepat bilang. Apa rencana balas dendammu? Bukan begitu. Kembalikan. Kalau kamu nggak mau menjelaskan, akan aku hancurkan ini. Jangan. Jangan! Aku belum menjatuhkannya. Makanya cepat jelaskan. Kembalikan. Erika, jadi begini caramu meminta tolong? Hah? Gawat. Itu peninggalan ayahku satu-satunya. Aku mohon, tolong jangan sentuh kalung itu.
Oke, kalau begitu, sekarang juga berlutut minta maaf padaku sambil menampar dirimu. Dan kamu harus menampar dirimu sampai aku puas. Kalau enggak aku balikin. Kamu bakal tahu akibatnya cari ribut sama kami. Selama masa studiku, kalung ini adalah ibarat ayahku. Aku nggak boleh sampai kehilangannya. Oke. Aku mau foto ini dan kirim ke teman-temanku. Biar mereka lihat si suteladan ini memohon belas kasihan seperti anjing. Sialan, cepat bersujud padaku. Percuma saja bermalas-malasan. Cepat tampar dirimu. Kamu sudah nggak mau kalung ini lagi ya? Ini menyenangkan banget. Kembalikan kalung itu padaku. Kalung ini kuserahkan pada kakak. Seriusan? Kamu mau kalung ini? Kalau begitu merangkaklah ke sini. Anjingku sayang. Ayo cepat. Kamu pikir beneran akan kubalikin? Jangan! Jangan diinjak! Lepaskan aku! Jangan. Kok ada suara putriku dari tempat parkir? Cepat cari dia. Lagi-lagi dia jatuh cinta padamu. Dia kelihatannya jadi makin cantik. Coba lihat dadanya. Teman-temanku minta sesuatu yang menarik, Kak. Hah? Kak, kita buka pakaiannya. Apa nih? Trik baru? Menarik? Lepaskan! Kalian mau apa? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Nah, ini dia si jenius kita. Sini, ku bantu potret buat audisi striptis. Sial. Hei, Erika, cepat pergi dari sini. Kami sudah tidak punya waktu lagi. Kamu ingkar. Kamu gak berniat balikin kalungku. Kamu belum kapok juga ya? Mau dipukuli lagi? Hah? Jadi kamu mau di sini selamanya? Hah? Aku akan menghancurkan mobilmu sampai gak berbentuk. Aku juga mau dong. Hentikan! Hei, pergi sana! Aku akan lapor polisi. Gak akan kubiarkan kalian berdua pergi. Hei, hancurkan CCTV di sana. Hancurkan juga kamera dashboardnya. Sekarang sudah gak ada bukti. Kamu punya bukti apa terhadap kami? Kamu bahkan lebih rendah dari bajingan. Bu Jen, sebelah sini.
Arya, Jen ada di sini. Cepat sembunyikan dia. Ibu. Ibu. Masukkan bagasi. oke. Arya, ada apa ini? Begini, Jen. Mobil itu menabrakku, tapi pemiliknya pergi begitu saja. Halo, Bu Jen. Pelakunya tukang tipu. Dia nggak menang debat, makanya jadi kabur. Dia ini... Dia ini kakakku. Namanya Luna Rakana. Dia baru saja dari kampung halaman. Dia juga yang membantu waktu mobilku ditabrak. Bu Jen, acara makannya akan segera dimulai. Ayo pergi. Kakak, tetaplah di sini. Tunggu petugas asuransi ya. Iya, oke. Aku pergi ya. Halo, apa ini pos jaga? Ada sebuah mobil yang menghalangi jalan. Tolong segera datang dan derek mobilnya pergi. Rasakan. Selamat bermalam di situ. Ini kan bagasi mobilku. Pak Direktur, ini aku, Catherine. Iya, aku sudah pulang. Bisakah ceritakan padaku soal Arya Rakana, pacar ibuku? Pak Arya awalnya cuma karyawan di perusahaan. Entah sejak kapan dia jadi sekretarisnya Bu Jen. Lalu mereka berdua berpacaran. Selama 6 bulan ini, semua pegawai lama dipecat dan digantikan dengan orang-orang kepercayaannya. Dia juga pakai perusahaan fiktif untuk korupsi. Tapi aku diam saja karena takut dia akan balas dendam. Maafkan aku. Ternyata begitu. Kamu harus rahasiakan teleponku ini. Baik, Nona. Arya nggak akan dihukum biarpun gagal menikah. Orang-orang sepertinya justru akan menyimpan dendam dan berusaha menyeret kami. Aku nggak bisa terang-terangan kasih tahu ibu. Aku harus kumpulin dulu bukti korupsinya dan jebloskan dia ke penjara. Halo Erika, kamu di mana? Ibu, aku baru saja mendarat, Bu. Aku keasikan ngobrol sama teman-temanku. Kayaknya aku nggak bisa ikut acaranya. Ya sudah, kamu istirahat saja hari ini. Ibu, bisa nggak malam ini jangan umumin soal pernikahan ibu? Erika, apa kamu nggak suka sama Arya? Ini kan terkait kebahagiaan ibu untuk selamanya. Aku ingin bertemu dengannya secara langsung. Ya sudah, ibu paham. Jen. Hmm? Catherine sudah datang. Haruskah aku menjemputnya? Dia nggak bisa datang karena ada urusan mendesak. Soal pernikahan itu nggak akan diumumin hari ini. Kita atur lain waktu saja ya. Iya, nggak masalah.
Ayo kita masuk sekarang. Semua orang sudah menunggu. Sial, wanita ini tiap momen penting selalu kacau. Arya, lupakan saja niatmu untuk hidup bersama ibuku. Aku nggak boleh pingsan di sini. Nona, kita sudah tiba di rumah yang telah Bu Jen siapkan. Kepemilikan rumah ini sudah dialihkan pada Nona. Erika, kamu akhirnya pulang. Ibu, Wajahmu kenapa? aku ramai-ramai pergi panjat tebing sebelum balik. Aku sedikit terluka. Jangan lakukan olahraga berbahaya gini lagi ya. Kamu itu pewaris tunggal keluarga ini. Perusahaan butuh kamu kelola di masa mendatang. Ayo, ibu sudah menyiapkan rumah untukmu. Rumah ini bagus banget, Bu. Ibu, kok ke sini dan bukannya ke rumah lama? Erika, duduklah. Renovasi rumah lama itu nggak praktis. Rumah ini kan sudah lama kosong. Akan lebih nyaman bagimu kalau tinggal di sini. Ibu, orang itu ada di rumah lama kan? Ibu takut aku nggak nyaman kalau ada dia kan? Iya, tapi tenang saja. Ibu akan cari momen pas buat pertemukan kalian. Pergi dari sini sekarang juga! Ibu pasti nggak tahu Arya itu iblis berwujud manusia. Ibu, sebenarnya kemarin Apa sesuatu terjadi? kalau ku beritahu sekarang, ibu pasti akan minta putus. Sebenarnya kemarin... Enggak, belum saatnya aku bilang. Kalau ibu tahu gimana aku diperlakukan semalam, ibu pasti akan menangis. Aku juga belum kumpulin semua bukti Arya korupsi. Enggak terjadi apa-apa kok. Semalam aku terlambat dan gak ikut acara karena keasikan ngobrol sama sahabatku. Aku cuma mau minta maaf sama ibu. Minta maaf apanya? Yang penting kamu sudah pulang dengan selamat. Erika, ibu ada rapat penting. Ibu balik ke kantor dulu. Sebentar lagi, sopir akan mengantarkan Kuki. Kuki juga mau ke sini. Kuki, jadi anak baik dan tunggu aku ya. Aku akan segera kembali. Iya, si kecil kesayanganmu itu. Kamu kan sudah balik, tentu ia harus di sisimu. Ibu pergi kerja dulu. Harus rapikan halaman dulu sebelum Kuki datang nanti. Kak, tinggallah di sini untuk sementara waktu. Nanti setelah aku menikah, kakak bisa pindah ke rumah mewah. Oke, kamu harus tepati janjimu ya. Suaranya kok kayak aku kenal. Apa-apaan ini? Kok kamu ada di sini? Kakak, tahu nggak siapa yang aku lihat? Gadis gila yang kemarin. Nggak mungkin. Masa iya dia bisa tinggal di sini? Coba perhatikan lagi benar-benar.
Kamu ngapain kesini? Rumah ini dikasih tunanganku buat jadi rumahnya kakakku. Justru aku yang tanya, ngapain kamu di sini? Ini adalah rumahku. Rumahmu? Wah, kamu masih pura-pura menjadi pewaris kaya. Jangan bilang kalau kamu simpanan bos tua Bangka. Siapa sih yang mau wanita suram kayak begini? Seleranya unik banget. Pak Arya awalnya cuma karyawan di perusahaan. Entah sejak kapan dia jadi sekretarisnya Bu Jen. Lalu mereka berdua berpacaran. Kamu pikir semua orang sehina kamu yang jual diri? Arya, sejak SMA kamu itu menjilat anak-anak orang kaya. Dan sekarang beneran kayak parasit. Kurang ajar. Sudah selesai bicaranya. Kenapa? Tersinggung? Kamu itu kan memang parasit yang nempel sama orang kaya. Dasar pria yang gak berguna. Kalau bukan karena Jen, kamu pastinya masih jualan mie dari rumah kan? Hei, dasar jalang! Berani kamu merendahkan kami? Dasar jalan sombong. Mati saja kamu! Mati saja kamu! Kamu berani kurang ajar di rumah orang lain? Kayaknya kamu lebih kurang ajar di perusahaan. Apa? Dia memecat semua pegawai lama dan gantiin dengan orang-orang kepercayaannya. Kamu pasti tahu betul gimana sikapmu di perusahaan. Kamu menyelidikiku. Apa yang kamu ketahui? Coba tebak. Ayo jawab. Bajingan mana yang memberitahumu? Jangan-jangan kamu itu selingkuhan pria yang kupecat ya. Dan kamu sengaja datang ke sini buat menggangguku ya. Pantas kamu cuma diam di tempat parkir kemarin. Ada hal-hal yang gak pantas ditampilkan. Yang cuma bikin masalah, menyebalkan sekali. Hei, urusan kita hari ini belum selesai. Kamu mau apa? Ini rumah pribadiku. Mau kabur kemana kamu? Jawab. Siapa bajingan yang mendukungmu? Jaksa Rudi atau si direktur keuangan? Kamu takut, ha? Aku takut. Lelucon apa itu? Arya, mungkinkah dia punya sesuatu yang bisa jebak kita? Hei. Kalau mau hidup sebaiknya kamu mengaku saja. Kalau kalian setakut ini, sepertinya kalian simpan banyak rahasia ya. Mau kusebutkan beberapa? Sini, ku bantu ingatkan. Hei, kamu pikir kami gak berani menyentuhmu? Arya, ngapain basa-basi dengannya? Kalau dia nggak mau bicara, rusak saja wajahnya. Kalian pikir hukum itu hanya sekedar formalitas? Apa kalian gak takut masuk penjara? Hukum? Asalkan aku jadi kekasihnya Jen, membereskanmu itu perkara yang mudah. Kamu... Kutanya sekali lagi. Kamu mau jawab atau enggak? Aku gak didukung siapapun. Sepertinya dugaanku benar. Kuperingatkan ya, kamu pasti nyesal kalau kayak gini terus. Berhentilah selagi masih sempat. Memang harus pakai kekerasan baru kapok ya. Lepaskan aku! Arya! Jangan basa-basi dengannya, terus ajar! Hei, ayo kita buktikan siapa yang bakalan menang. Takut ya? Ini baru permulaannya. Kalian ngapain di sana? Ada apa ini? Pas banget kamu datang. Gadis ini tadi mengintip ke dalam rumahku, seperti seorang pencuri. Iya, cepat lapor ke polisi. Nona? Nona?
Nona baik-baik saja? Apa? Nona? Dia adalah pemilik rumah ini. Ini, lihatlah. Ini informasi pendaftarannya. Dia nggak mungkin seorang pencuri. Dia beneran pemilik rumah ini? Sebaiknya kalian berdua segera pergi. Jangan mengganggu penghuni lain. Tapi aku hanya ingin menyapa tetangga baru, itu saja. Kamu itu kan orang luar, jadi nggak usah ikut campur. Hei, kamu nggak paham bahasa manusia? Tunanganku itu adalah pengembang di sini, kau tahu? Separuh dari rumah di sini adalah milik keluarga kami. Nggak mau kerja di sini lagi, hah? Maaf. Maaf. Hei, jadi kapan kamu menjual dirimu untuk beli villa? Berapa banyak orang yang kamu layani? Aku ini seorang desainer perhiasan. Rumah ini hadiah dari ibuku. Aku nggak kayak orang tertentu yang mirip parasit. Dasar jalang. Sialan. Kakak, bungkam dia cepat. Kamu bilang apa tadi? Hah? Sini. Lepaskan aku! Ayo, jejalin mulutnya. Benar begitu, Kak. Wah, kelihatannya enak banget nih. Benar, Kak. Jejalin mulutnya. Nih, makan nih. Ayo, Kak. Terus jejali dia. Hei, begini nasibmu kalau berani seenaknya lagi. Kamu paham? Nih, makan. Belum kenyang kan? Dia lucu banget. Mati saja kamu bajingan. Arya, kamu baik-baik saja? Dasar jalan. Sialan! Kubunuh kamu! Berhenti kamu! Erika, keluar kamu! Nggak mau keluar! Kalau nggak keluar, akan kuhancurkan rumah ini! Masih belum mau keluar ya? Kok gadis itu bisa tinggal di rumah sebagus ini? Ini bahkan lebih bagus dari rumah kita. Kakak tenang saja. Tunggu setelah aku menikah dengan Jen. Terus apa setelah menikah? Setelah menikah, akan kubuat Jen mati kecelakaan. Putrinya pasti akan hilang arah. Grup Lona dan semua asetnya akan jadi milik kita. Ah, benar juga. Wanita tua itu selalu patuh padamu, kan? Mengubah surat wasiat itu sangat mudah. Ibu, kedua orang ini lebih jahat dari dugaanku. Suara apa itu? Kayaknya dari sana deh. Ternyata kamu sembunyi di sini.
Nona, ini kubawakan kuki. Nona istirahat ya. Ini anjing dari mana? Hei Erika, apa anjing ini milikmu? Jangan Kuki, cepat lari Kuki. Wah, jinak sekali ya. Jangan takut ya. Wah, anjing kecil ini lucu banget. Eh, Erika, anjingmu sekarang ada di tanganku. Kalau kamu tetap gak keluar, aku akan membunuhnya. Turunkan Kuki. Tindas aku, tapi jangan ganggu Kuki. Akhirnya keluar juga. Hei, kamu dari tadi merekam video? Enggak, Berikan ponselmu. Tangkap jalang itu. Berikan ponselmu. Berikan. Berikan. Berikan padaku. Berikan. Bisa aja sana. Berikan. Berikan. Kamu nggak memberikannya? Dasar anjing sialan. Jangan sakiti Kuki. 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 Ah, Terus apa setelah menikah? Mengubah surat wasiat itu sangat mudah. sudah kuhapus. Kamu punya apa lagi untuk mengancam kami? maaf. Maafkan aku. Maafkan aku, ini semua gara-gara aku. Siapa suruh kamu merekam diam-diam? Jadi, ini alasan kamu mendekati kami ya? Tapi gimana dong? Sudah kami hapus semua? Dasar bodoh. Percuma kalian hapus. Semuanya sudah kuunggah ke cloud. Kamu pikir akan kubiarkan begitu saja? Perbuatanmu pada Kuki akan kubalas satu persatu. Emangnya kamu siapa? Pak Aldi, ada yang main masuk ke rumahku dan memukuliku di sini. Mereka juga membunuh Kuki. Segera bawa para pengawal ke sini. Panggil pengawal segala. Hei, kamu pikir kamu itu bintang besar ya? Siapapun bisa bersikap sombong. Ayo kita pergi, Kak. Lihat nikahnya yang sok itu sudah membawa sial. Berhenti! Jangan harap kalian bisa pergi. Cepat minggir. Kalian gak boleh pergi. Sialan. Dasar gadis gila. Hentikan! Letakkan vas itu! Pak Aldi, kenapa Bapak bisa di sini? Bapak kenal gadis itu? Tunggu, tadi Bapak memukulku ya? Nona terluka. Ayo, aku bawa ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Nggak ada cedera serius. Pak Aldi, gadis ini sebenarnya siapa Pak Aldi? Dia adalah orang yang gak boleh kalian sentuh. Dia adalah... Aku siapa itu nggak penting.
Yang terpenting, kamu harus bertanggung jawab karena sudah membunuh Kuki. Pak Aldi, silakan. Kedua orang ini, tangkap mereka. Hei, Apa-apaan sih? lepasin. Tahu nggak aku ini siapa? Lepaskan aku! Aku ini tunangannya Jen Lomana. Coba saja menyentuhku. Tampar mereka. Ah, Kamu gila ya? kamu... Teruskan. Ah, ah. Bawa tanahnya ke sini. Kamu mau apa? Jangan. Jangan. Hentikan. Jangan. Enggak mau. Jejali ke mulutnya. Hei, lepaskan aku. Lepaskan. Enggak. Aku nggak mau. Nggak mau. Tenang saja, aku nggak akan memberimu makan tanah. Pergilah ke kebun dan ambil sekop. Apa? Lepaskan! Kamu sudah gila ya? Kamu sudah sinting, ha? Kamu berani menyentuh wajahku? Akan kupotong tanganmu jadi makanan anjing! Masih belum paham situasinya ya? Menjauh kamu dariku! Menjauh kamu dariku! Pegang dia yang erat. Tahan kepalanya agar nggak bisa bergerak. Enggak, lepaskan aku! Aku yang salah. Jangan sentuh wajahku. Aku mengaku salah, sudah cukup kan? Sekarang percuma saja minta maaf. Aku cuma meniru caramu memperlakukanku. Ini memberi pelajaran yang setimpal. Enggak, jangan. Jangan! Erika, kami mengaku salah, oke? Tolong berhenti menyiksa kakakku. Kumohon. Darah! Wajahku! Hajar dan lalu usir mereka. Lepaskan. Kuki. Aku sudah membalaskan dendammu. Lepaskan aku, sialan. Lepaskan, bajingan. Arya, aku nggak bisa lihat jalanannya. Apa aku akan buta? Ah! Aku merekam seluruh percakapan mereka tadi. Kalau ponsel ini sudah rusak, coba cek saja cloudku. Lalu, kumpulkan semua bukti, penipuan dan korupsi Arya di perusahaan. Makin rinci, makin bagus. Baik, Nona. Aku akan segera mengurusnya. Sialan. Untungnya aku nggak buta. Dasar Erika sialan. Sejak kapan dia merayu Pak Aldi? Pantas saja dia begitu sombong. Paldi itu siapa sih sebenarnya? Dia bahkan berani memperlakukan kita begini. Apa dia lebih hebat dari tunanganmu? Begitu jadi suami CEO, aku nggak perlu takut lagi. Pernikahanku dengan Jen nggak bisa ditunda lagi. Kami harus menikah secepatnya. Halo, Arya. Oh, halo Jen. Soal pernikahan kita, apa bisa dilangsungkan lebih cepat? Aku ingin berada di sisimu selamanya. Arya,
3 hari lagi di pesta ulang tahunku, aku akan segera resmi kenalin kamu pada Catherine. Asalkan putriku setuju, kita segera umumkan pernikahan kita. Terima kasih. Terima kasih ya, Jen. Sekarang aku bisa berdiri dengan bangga di sisimu. Apa katanya? Jen setuju untuk menikah? Pertunangannya akan diadakan 3 hari lagi. Pak Aldi, Erika, penghinaan yang telah kualami hari ini, kubalas 10 kali lipat. Nona, ini adalah bukti korupsi yang Arya lakukan di perusahaan. Koneksinya dengan Menteri Keuangan Ali Kusuma, serta catatan pemesanan hotel. Benar saja. Dia memang menjilat setiap wanita yang dilihatnya. Aku perlu memberitahu ibuku tentang ini. Putriku sayang, 3 hari lagi di pesta ulang tahun ibu, asalkan kamu merestui Arya, ibu akan langsung umumkan pernikahan kami. Maafkan aku, Bu. Ibu mungkin akan punya kesan buruk di ulang tahun ini. Karena akan segera kubongkar kedok pria itu. Kemarilah, Apa dasinya sudah rapi? Arya. Kamu harus memberi kesan baik ke putrinya Jen. Kakak tenang saja. Mengatasi seorang wanita, itu perkara mudah. Arya, aku masih mencoba gaunku. Harusnya Catherine akan tiba lebih dulu. Saat bertemu dengannya, baik-baiklah padanya. Kayaknya Catherine akan tiba lebih dulu. Bagus dong. Kayaknya bakal diumumin nih hari ini. Putri dari grup Lona sudah tiba. Selamat datang. Nona Catherine, iya kan? Wah, dia memang pantas jadi putri grup Lona. Auranya beda sekali. Gaun itu desain terbaru dari merek ternama kan? Oh. Punya uang pun gak bisa asal beli loh. Aku Arya Rakana. Aku ini adalah pacar ibumu. Aku sudah lama mendengar namamu. Wah, ternyata memang seanggun yang ku dengar. Aku kakaknya Arya. Panggil saja Kak Luna. Kok bisa sih dia gak sopan begini? Apa sikap anak orang kaya begini? Tenang saja. Setelah nanti aku menikah dengan Jen. Coba saja kalau dia masih berani. Harga gaun itu pasti miliaran. Begitu kamu ambil alih grup Lona, jangan biarkan dia terus hidup mewah begini. Jangan katakan hal-hal seperti itu di sini. Hmm. Nona Catherine, pasti lelah berdiri begitu lama. Ayo kita duduk di sana. Berhenti pura-pura di depanku. Apa katamu? Arya, aku sangat gak setuju kamu menikahi ibuku. Kok suaranya familiar? Apa mungkin dia seseorang yang ku kenal? Erika, ngapain kamu di sini? Erika, ngapain kamu di sini? Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Kan sudah kubilang padamu, aku putrinya Jen Lomana. Apa aku butuh izinmu hadiri ulang tahun ibuku? Pak Arya, beraninya kamu bicara begitu ke putri grup Lona? Aku yakin dia bukan Nona Catherine. Dia pasti bohong. Entah dari mana dia beli barang tiruan ini. Dia kesini hanya buat kacaukan ulang tahunnya Bu Jen. Jangan tertipu olehnya. Itu benar. Saat itu dia juga pura-pura jadi putrinya Bu Jen, tapi ketahuan oleh kami. Dia pakai trik yang sama lagi. Pasti karena cuma mau numpang hidup enak. Apa? Seriusan?
Dia pasti gila, berani acting jadi Putri Bujen. Ketahuan oleh kalian. Maksudnya saat kalian mendorongku ke bagasi mobil. Saat kalian main masuk ke rumahku dan juga menyerangku. Atau bahkan saat kalian membunuh anjingku. Ada apa ini? Apa nih? Seriusan? Keterlaluan sekali. Kamu bicara apa sih? Jangan seenaknya bicara. Kakak, Jalang ini nggak akan bocorin rahasia kita kan? Jangan biarin dia bicara. Harus segera usir dia. Hei pengawal, kamu kerja apa sih? Hah? Cepat usir penipu ini dari sini. Coba saja kalau berani menyentuhku. Coba lihat dulu apa ini. Coba lihat dulu apa ini. Ini kartu akses tertinggi khusus milik Bujen. Apa aku bilang? Aku ini putrinya. Aku adalah pewaris grup ini. Kamu masih berani usir aku? Enggak mungkin. Kartu itu pasti palsu. Pasti dia yang palsukan. Aku dan gadis ini teman saat SMA. Sejak SMA, dia selalu menjilat anak-anak orang kaya. Mana mungkin dia ini Nona Catherine? Iya benar. Anda bisa bertanya langsung di SMA Sende. Konyol sekali. Kamu saja pasti nggak pernah lihat. Kok bisa yakin ini palsu? Kami juga belum pernah melihat Putri Bujen. Siapa yang sebenarnya jujur di sini? Kalau dia benar-benar Nona Catherine, di antara sekian banyak tamu hari ini, pasti ada yang mengenalnya. Ah, benar juga. Lihat kan? Erika, nggak ada satu orang pun yang mengenalmu di sini. Semuanya, ibuku begini demi menjaga keselamatanku. Sejak kecil aku hidup menyembunyikan identitasku. Dan juga selain Pak Erik dan Pak Aldi, nggak ada seorang pun yang pernah melihatku. Tapi bukan itu intinya. Kedatanganku hari ini adalah untuk membongkar kedok Arya si parasit ini. Hei, apa-apaan kalian? Hah? Aku ini tunangannya Bujen, calon pemimpin grup tersohor. Kenapa kalian diam saja? Cepat usir gadis ini sekarang juga. Lepaskan aku! Pria itu sudah menipu ibuku, justru dia yang harus kalian tangkap. Hentikan! Beraninya kalian menyentuh Nona Catherine. Apa? Semuanya. Sebagai eksekutif senior, dengan resmi kunyatakan. Gadis ini adalah pewaris grup Lona, sekaligus Putri Bujen. Nona Catherine. Tuh, kenapa aku bilang dia beneran putri keluarga Lomana? Dia ternyata Nona Catherine sungguhan. Kok Pak Arya bilang dia tukang tipu? Mohon maaf, Nona Catherine. Hei, Pak Aldi, kamu bersekongkol dengan gadis ini kan? Kamu ini bicara omong kosong apa sih? Demi seorang wanita yang gak jelas, kamu rela tinggalkan posisimu untuk melindunginya. Kalau Bujen tahu soal ini, tamat sudah riwayatmu. Gadis ini pasti sangat pintar menjilat Pak Aldi sampai Pak Aldi rela banget dimanfaatkan begini. Pak Aldi, kamu naif banget ya. Kalian pikir ini semua bohong? Kalian pikir ini semua jebakan? Kamu nggak mungkin takut telepon Bujen kan? Yakin bisa bertahan sampai Bujen tiba? Gadis itu sengaja bikin keributan besar. Kalau Jen tiba, kita akan celaka. Kita perlu membukamnya lebih dulu. Ya sudah, tuduh saja di atas pemukulan terhadapmu itu dan tinggal lapor polisi. Semuanya, kalian lihat luka ini? Waktu kami berhasil memergoki mereka berdua, mereka menyuruh orang memukuli kami, dan ini buktinya. Benar sekali. Gadis itu bahkan menggores dahiku pakai sekop. Aku sampai nggak bisa keluar ketemu siapapun. Erika, ini semua ulahmu kan? Kalian benar-benar cari masalah. Itu bisa jadi masalah yang cukup serius. Apa mereka sengaja menargetkan Pak Arya? Hei, kenapa diam saja? Cepat seret kedua penipu ini ke kantor polisi sekarang. Masa mau biarin Bujen lihat ini semua? Hah? Justru kamu yang harusnya ada di kantor polisi. Selama 3 tahun ini, kamu korupsi di grup Lona. Aku punya semua bukti transfer dananya.
Dan totalnya sampai 200 miliar. Akan kubongkar kedokmu hari ini, di sini sekarang juga. Apa ucapannya itu benar? Dia nggak bohong kan? Sepupumu jadi direktur keuangan, pamanmu jadi manajer personalia. Kamu juga mendirikan perusahaan fiktif, menandatangani kontrak palsu yang harganya 3 kali lipat lebih tinggi, demi mengakuisisi grup Lona. Iya kan? Dia bicara omong kosong. Ini fitnah. Apa perlu periksa orang-orang ini bahwa ini benar kerabatmu? Memang kenapa kalau mereka kerabatku? Apa itu membuktikan aku korupsi? Laporan rekening bank, arus dana kontrak, aku punya semua datanya. Coba saja berdalih. Wah, Pak Arya ternyata diam-diam jahat. Ini semua bohong. Kamu iri kan? Makanya bersekongkol sama Pak Aldi. Iya kan? Benar. Mereka memang berniat jahat dari awal. Mereka kesini buat mengacau dan menjebak adikku. Kamu pikir buktinya hilang karena kamu robek? Itu belum semuanya. Jane akan segera tiba. Cepat beri dia uang. Erika, kami mungkin terlalu keras padamu sebelumnya. Oke, ini aku kasih ganti rugi dan biaya pengobatan. Masalah ini cukup sampai di sini saja, oke? Kamu gila ya? Pakai uang grup untuk membungkamku, si pewaris. Arya, kamu itu cuma numpang hidup sama wanita. Kamu orang kaya apanya? Oh, kasar sekali. Nona, Tutup mulut kamu sebelum ku robek mulutmu. Pak Aldi dan gadis ini adalah pembuat onarnya. Hei, kalian semua, cepat seret Pak Aldi keluar sekarang. Dan kalian akan segera kupromosikan dan kuberi bonus juga. lepaskan aku! Arya, kamu sudah korupsi. Menyerang Nona, tapi balik menuduhnya berbohong. Lihat nanti pas Pujen tiba di sini. Ini belum berakhir. Coba ke atas dan cek Catherine sudah datang atau belum. Baik, Bu Jen. Semoga Catherine dan Arya bisa berteman dengan akur. Hei, akan kubalas perbuatanmu di villa 2 kali lipat. Hentikan! Pak Arya, apa-apaan sih kamu ini pada Nona? Apa? Kau bilang apa? Bahkan Pak Erik juga memanggilnya seperti itu. Astaga, apa mungkin dia memang putri Pujen? Kalau dia memang Catherine, perihal aku memukulnya di tempat parkir, serta semua rencana itu Jen juga akan tahu. Arya, kalau ini sungguhan, kita bisa dipenjara. Gawat. Pak Arya, mulai hari ini jangankan menikah. Kamu bahkan gak berhak tetap ada di negeri ini. Akhirnya, aku di titik ini setelah susah payah. Aku akan segera menjadi orang kaya. Enggak, ini enggak mungkin. Akhir dari nasibku. Aku paham sekarang. Gadis jalang ini simpananmu juga, iya kan? Kamu gila ya? Ya, kamu pikir aku nggak tahu ya? Kamu nggak rela melihatku jadi suaminya Bu Jen, makanya kamu dan Pak Aldi suruh jalang ini pura-pura jadi Nona Catherine demi menyingkirkanku. Iya kan? Iya, ini pasti jebakan. Gadis ini selalu begini, hah? Dia bisa jadi begini berkat merayu pria-pria kaya. Kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu, hah? Lalu apa kamu pikir ucapanmu itu masuk akal? Pak Erik, suruh pengawal ibuku segera masuk.
Masuklah. Ini pengawal eksklusif keluarga Lomana. Jangan-jangan ini benar. Enggak. Enggak mungkin. Hei kalian, ayo cepat kemari. Kalau kalian mengusir penipu ini, aku jamin kalian akan dipromosikan. Hah? Pecundang berani asal pakai kekuasaannya. Kayaknya kamu sering begini ya? Mereka ini tim pengawal pribadi Bu Jane. Kamu yakin mau melawan mereka? Omong kosong. Hei, ini semua pasti rencanamu, iya kan? Dengar ya, aku sama sekali nggak percaya. Ya sudah, silakan coba saja. Cepat seret dia keluar. Kalian nggak dengar aku bilang apa? Aku menyuruh kalian seret dia keluar. Ada apa ini? Kok berisik sekali? Kenapa diam? Ayo cepat. Dasar jalang. Teruslah berakting kalau berani. Dasar sialan. Nona, Kalian ini apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Jen, pas sekali kamu datang. Di sini ada yang pura-pura menjadi putrimu. Apa? Semua ini ulahnya Pak Erik. Dia telah membawa dan menyuruh simpanannya untuk pura-pura jadi Catherine. Lihat, mereka bikin aula pesta jadi berantakan. Bu Jane, justru Pak Arya yang telah memukul Nona Catherine. Ada apa ini sebenarnya? Ih. Jen, jangan dengarkan dia. Mereka semua telah bersekongkol. Penipu itu terus mengatakan dia adalah Catherine, tapi nggak ada satupun di sini yang mengenalnya. Itu nggak masuk akal kan? Kamu bicara yang jelas. Menurutku, Pak Erik bersekongkol dengan Pak Aldi dan sengaja bikin masalah di hari ulang tahunmu, sekaligus hari kita bertunangan. Mana orang yang pura-pura jadi putriku? Dia di sana. Ibu, Catherine? Catherine, Catherine itu kamu? ibu, ini aku. Putriku, kamu baik-baik saja? Maaf, ibu nggak mengenalimu. Dia memang putri Bu Jane. Tamat riwayat Pak Arya sekarang. Padahal Nona sudah mengaku, dia tetap nggak percaya. enggak! Jen, kamu tertipu. Diam kamu. Mana mungkin aku nggak mengenali putriku tersayang. Tamat sudah. Ibu nggak boleh menikahi Arya. Semua luka di tubuhku ini karena ulahnya. Arya, kamu mau mati? Enggak Jen. Aku nggak memukulnya, sungguh. Dengarkan dulu. Cepat tangkap dia! Lepaskan aku! Aku benar-benar gak memukulnya. Itu ulahnya sendiri. Jen, percayalah padaku. Kita putus! Kamu minta putus cuma karena ucapan putrimu. Dia pasti akan meninggalkanmu begitu dia menikah. Erika adalah pewaris grup Lona. Dia adalah keluargaku selamanya. Dia nggak akan meninggalkanku walau sudah menikah. Erika adalah hartaku yang paling berharga. Apa yang Erika benci, aku juga membencinya. Sial, riwayat kami beneran tamat. Mereka pasti nggak akan lepasin kami begitu saja. Dengar Jen,
Benar-benar gak apa-apain, Catherine. Aku mohon, ini semua cuma salah paham. Salah paham. Semua orang di sini mendengarnya. Sudah berkali-kali ku bilang, aku ini Catherine. Kalian berdua yang gak percaya. Kalau dia dibiarin terus bicara, semua perbuatan kami akan terbongkar. Putri keluarga kaya itu berhati lembut. Dibujuk saja pasti bakal luluh. Catherine, aku yang salah. Aku dibutakan oleh keserakahan. Kumohon, tolong maafkan aku. Silakan kamu pukul aku sepuasmu. Pukul aku sampai kamu puas. Jangan sentuh aku. Oke. Kalau gitu, aku tampar diriku sendiri ya. Oke. Aku ini bajingan. Enggak, aku bahkan lebih buruk dari bajingan. Aku gak mengenalimu sebagai Catherine. Kamu juga jadi sangat menderita. Dia yang salah, dia juga yang bicara omong kosong. Apa gunanya dia menyesalinya sekarang? Berhentilah berakting. Arya! Cukup kan? Aku sudah melunasi semua utangku. Selama 3 tahun kamu sekolah di luar negeri, aku yang di sisi ibumu dan merawatnya. Mengingatnya betapa kerasnya, aku berusaha. Bisakah kamu memaafkanku kali ini? Begitu banyak kejahatan yang kamu lakukan padaku. Kamu pikir bisa terampuni oleh beberapa tamparan? Bu Jen, Nona, kami yang salah. Kami yang buta sampai gak mengenali Nona. Mohon maafkan kami kali ini. Bu Jen, Arya memukul Nona. Dia juga pakai vas. Syukurlah, Bu Jen sudah tahu. Kalau begitu Pak Aldi, ceritakan semua yang kamu tahu. Baik, Bu Jen. 3 hari yang lalu, Arya datang ke vilanya Nona. Dia dan wanita ini memukuli Nona. Mereka juga membunuh Kuki. Mereka membunuh Kuki? Iya. Dia mati. Ditendang oleh Arya. Kuki itu anjing kesayangan Erika. Ia bagian dari keluarga kami. Bukan begitu, Jen. Saat itu, aku beneran gak tahu kalau dia itu putrimu. Arya! Bukan cuma itu. Mereka menyayat wajah Nona pakai skop kebun dan menjejali mulut Nona dengan tanah. Mereka berdua benar-benar iblis. Arya, semua kebaikanmu padaku itu cuma pura-pura. Jawab, apalagi yang kamu lakukan pada Erika? Jen. Bukan begitu, Jen. Ini gak seperti yang kamu pikirkan. Tunggu dulu. Waktu SMA dia itu sangat pendiam. Sekarang dia muncul dan mengaku sebagai Catherine. Aku gak tahu apa hubungan kalian. Kukira dia itu orang jahat yang berniat untuk mengusikmu. Makanya aku memberinya pelajaran. Masih berani kamu ungkit soal masa SMA? Bu, dia ini adalah pacar bajinganku. Waktu SMA, dia diam-diam merekamku ciuman di siaran langsung dan menggunakannya untuk menindasku. Bajingan waktu itu. Ternyata kamu. Bukan cuma itu. Ibu, ini bukti Arya menggelapkan dana perusahaan. Dia diam-diam sudah bikin kubu. Lakukan apa saja demi dapat keuntungan. Total nilai korupsinya 200 miliar. Arya beneran lakuin segala macam kejahatan ya? Dilihat dari ekspresi Bu Jen tamat riwayatnya. Arya, kamu benar-benar hebat. Aku hampir menikahi bajingan sepertimu. Kamu bukan hanya ingin menjatuhkan grup Lona, tapi juga berani menindas putriku. Jen, aku benar-benar mencintaimu. Percayalah padaku. Percayalah. Bu Jen, maaf, ada yang ingin aku beritahu pada Bu Jen. Foto ini diambil di sebuah bar 3 tahun lalu.
Aku minta maaf, Bu Jen. Aku selama ini nggak berani bilang karena belum ada bukti. Tapi aku selalu ragu Pak Arya masukin obat bius ke minuman Bu Jen. Bu Jen pasti sudah bekerja keras. Ayo minum dan istirahatlah dengan cukup. Bu Jen baik-baik saja? Rasanya ada yang aneh. Bu Jen pasti kecapean ya. Aku akan merawat Bu Jen dengan baik. Ternyata kejadian malam itu bukan kecelakaan, tapi sesuatu yang sudah kamu rencanakan. Arya, kamu benar-benar jahat. Enggak, bukan begitu Jen. Enggak. Arya, beraninya kamu menyentuh ibuku. Ah! Ibu, pada malam aku pulang ke sini, aku pingsan dipukuli mereka di tempat parkir. Aku bahkan dimasukkan ke dalam bagasi. Mereka juga sudah hancurin kalung peninggalan ayah. Mereka juga mencuri jam tangan ibu. Mereka bahkan merusak mobil pemberian ayah. Kalau kamu rela merestui Arya jadi ayah barumu, Ibu harap kamu bisa kasih cincin ini kepadanya. Catherine awalnya mau memberimu cincin ini. Aku berencana umumkan pertunangan kita malam ini. Tapi Jen, kita belum. Jangan! Aku gak akan bertunangan denganmu. Beraninya kamu menindas Erika, akan kubalas kamu 10 kali lipat. Jen, ini semua salah kakakku. Aku lakukan itu karena aku telah disuruh oleh kakakku. Apa? Kamu sendiri yang bilang mau jadi suami wanita kaya dan hidup dengan enak. Kalau kakak nggak paksa aku membeli mobil dan juga rumah, aku nggak bakal korupsi dana perusahaan. Berhentilah pura-pura jadi orang baik. Kamu yang pukul gadis itu dan membunuh anjingnya. Kakak yang mulai masalah ini duluan. Hah? Kakak yang hancurin kalung itu di tempat parkir. Kakak juga yang memulai perkelahian di sini. Ini semua salah kakak. Ih, dasar kamu bajingan. Sekarang kamu malah mengkambing hitamkan aku. Kalau bukan karena kakak, sekarang aku pasti sudah sukses. Semua jadi begini sekarang, itu salah kakak. Salahku. Aku sudah lakukan banyak hal demi kamu. Sekarang kamu mau menyingkirkanku. Orang sepertimu gak pantas disebut keluarga. Kubunuh kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan! Kalian sudah merusak pesta ulang tahun ibuku. Jen, demi hubungan kita selama 3 tahun, tolong ampuni aku kali ini. Aku mohon, aku mohon. Bu Jen, kami bersedia menanggung semua ganti rugi. Tapi tolong ringankan hukuman kami. Ibu. Sebelum ibu jawab, aku mau ibu lihat sesuatu. Video yang kamu hapus sebelumnya sudah kucadangkan ke cloud. Ibu, lihatlah ini. Nanti setelah menikah, aku akan membuat Jen mati kecelakaan.
Putrinya pasti akan hilang arah. Grup Lona dan semua asetnya akan jadi milik kita. Terus, wanita tua itu selalu patuh padamu kan? Mengubah surat wasiat itu sangat mudah. Beraninya kamu. Ibu nggak apa-apa. Lapor polisi. Akan kupenjarakan mereka berdua. Baik, Enggak, jangan. Erika, ini semua salahmu. Matilah kamu. Ibu. Nggak akan ada yang bisa menyakitimu lagi. Ibu akan melindungimu selamanya. Pak Polisi. Mereka diduga korupsi, menculik, dan melukai. Mereka juga mencoba membunuh. Bawa mereka. Enggak. Jangan, aku nggak salah apa-apa. Lepaskan aku. Aku nggak mau di penjara lagi. Seret mereka. Aku nggak mau masuk penjara. Jen! Lepaskan aku. Sebelum putusan hakim, cari tahu ke penjara mana mereka dikirim. Akan kubuat hidup mereka sangat menderita. Kamu lapar kan? Saatnya makan. Ini hari spesial, jadi kusiapkan makanan bergizi. Wah, kelihatannya enak, Enak banget ya. Tahan dia. Aduh, makanannya enak banget kan? Enak kan? Ayo makan lagi. Makan yang banyak. Wah, coba lihat wajah bocah ini. Kamu pikir berhak seenaknya karena tampan? Ampuni aku. Mengampunimu? Oke. Sini, kubasuh wajahmu dengan air hangat ya. Hei, tahan dia. Jangan. Enak banget. Terima kasih banyak semuanya. Mulai hari ini, sebagai pewaris grup Lona, akan kupimpin perusahaan menjadi lebih baik.